يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Sore hari menjelang waktu berbuka ini, kembali Allah mempertemukan kita melalui inspirasi Islami di Dafa TV, Pesantren Modern Entrepreneur Darul Mustafa. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mendambakan agar bagaimana hidupnya bahagia. Setiap orang akan terus berusaha dan berupaya agar bagaimana dia bisa merasakan kebahagiaan, baik itu untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Bahkan tidak cukup dengan berupaya dengan tubuh ini, berusaha dengan tubuh ini, tapi terkadang orang harus menambah upaya dan usaha itu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya ia bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Sebagaimana untayan doa yang kita bacakan di setiap akhir sholat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian doa yang kita panjatkan kepada Allah di setiap kali kita selesai melaksanakan sholat kita, atau di setiap waktu di saat kita berdoa kepada Allah, itu kemudian bisa terwujud. Upaya tubuh ini, usaha yang kita wujudkan dengan perbuatan ini juga bisa terwujud, juga bisa terjadi sebagaimana harapan kita merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Sahabatku, sahabat inspirasi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci agar bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Bagaimana usaha kita, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu semua bisa terwujud. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dan informasi bagaimana kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu melalui surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. Apa yang Allah sampaikan untuk kita agar dapat merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat kita? Kunci sukses yang pertama adalah hadirkan selalu cinta kasih Allah pada diri kita. Bagaimanapun yang kita rasakan, bagaimanapun keadaannya, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kunci sukses yang pertama adalah hadirkan selalu cinta kasih Allah pada diri kita. Apa yang kemudian tadi Allah sampaikan, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Di saat Allah menyatakan dan menyampaikan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang melampaui batas terhadap diri kita sendiri, kemudian Allah katakan kepada kita, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari cinta kasih Allah. Meskipun kau yang memiliki dosa yang banyak, meskipun kau yang dalam keadaan susah, meskipun kau yang dalam keadaan bahagia sekalipun, la taqnatu mir rahmatillah.
Jangan pernah engkau putus asa. Jangan pernah engkau memutuskan asamu. Jangan pernah engkau putuskan kasih sayangnya Allah pada dirimu. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah, bentuk keberadaannya Allah pada jiwa kita akan menghasilkan sebuah energi yang positif pada diri ini. Kita yang merasakan kebahagiaan, maka bahagia kita tidak akan melampaui batas sebagaimana batas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya kita dalam situasi, kondisi, keadaan, apakah itu disebabkan karena ekonomi atau pula disebabkan karena fisik tubuh yang lemah, maka saat kita menghadirkan Allah, di saat itu kita akan merasakan bahwa meskipun kita dalam keadaan susah, meskipun kita dalam keadaan lemah, tetap saja Allah masih sayang kepada kita. Tetap saja Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Apa bentuk nikmat itu? Kita yang dalam keadaan susah, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita juga masih bisa melihat pasangan hidup kita, apakah itu suami, apakah itu istri, atau pula anak-anak, masih bisa tersenyum, masih bisa melaksanakan ibadahnya. Bukankah itu bagian daripada kesyukuran? Bukankah itu bagian daripada nikmat juga yang tetap harus kita syukuri, walaupun di saat itu kita dalam keadaan situasi yang tidak enak. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, bagaimana kunci sukses kebahagiaan dunia dan akhirat itu dapat kita raih. Allah sampaikan di surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl. Kalau engkau ingin bahagia dunia dan akhiratmu, maka berserah dirilah kepada Allah. Maka berserah dirilah kepada Allah. Orang-orang yang menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah, maka dialah orang yang ikhlas itu. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untayan kepasrahan diri kita ini pula telah kita sampaikan melalui doa yang kita bacakan di setiap solat kita. Apa yang kita sampaikan kepada Allah? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, puasaku, sedekahku, hajiku, tilawah Al-Quranku, semuanya kita lakukan. Bahkan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menyerahkan urusan hidup kepada Allah adalah bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketawakalan seorang hamba kepada Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kembalikan urusan hidup kita kepada Allah. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak manusia yang melampaui batas daripada hak dan kewajibannya, yang melampaui batas daripada kadar dirinya sebagai seorang makhluk, yang sesungguhnya makhluk itu tetap saja memiliki kekurangan, karena kesempurnaan yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak menentukan hasil dari apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau ada dari manusia yang merasa putus asa setelah dia bekerja banting tulang mencari nafkah, yang dia harapkan bagaimana dia bisa mendapatkan hasil yang banyak, tapi ternyata setelah dia selesai dari semua pekerjaannya, setelah dia selesai dari semua kerja kerasnya, hasilnya tak seperti yang dia bayangkan, yang kemudian menyebabkan dirinya putus asa, yang kemudian menyebabkan dirinya patah semangat. Bahkan terkadang tak banyak pula daripada manusia yang kemudian murka dan marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah seperti ini? Bukankah aku telah berusaha? Bukankah aku telah bekerja? Kenapa Allah tidak sayang kepada makhluknya? Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sudah tahu bahwa yang lebih mengetahui apa yang layak buat diri kita adalah Allah. Bukankah Allah lebih tahu apa yang terbaik buat diri kita? Yang baik menurut kita
belum tentu baik menurut Allah. Begitu pula sebaliknya, yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci yang ketiga untuk bisa bahagia dunia dan akhirat adalah kembalikan saja urusan hidup kita kepada Allah. Karena yang terpenting daripada itu adalah bagaimana usaha dan doa tetap kita upayakan. Sahabatku, sahabat inspirasi, semoga 3 kunci sukses untuk bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan melalui untayan doa kita di setiap saatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu semuanya bisa terwujud. Bagaimana kebahagiaan dunia dan akhirat itu semuanya bisa tercapai. Maka kuncinya adalah yang pertama, hadirkan selalu cinta kasih Allah pada diri kita. Yang kedua, kembalikanlah urusan hidup kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah berserah dirilah kepada Allah. Maka insya Allah dengan semua ini kita akan menjadi manusia yang ikhlas. Dan dengan semua ini kita akan menjadi manusia yang pasrah dengan semua ketetapan Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, Engkaulah maksud tujuan kami hidup. Engkaulah maksud tujuan kami sholat. Engkaulah maksud tujuan kami puasa. Engkaulah maksud tujuan kami bekerja. Engkaulah maksud tujuan kami bersilaturahmi. Engkaulah maksud tujuan kami makan. Engkaulah maksud tujuan kami hidup. Waridhoka matlubi. Maka tidak ada yang lebih kami harapkan dengan semua apa yang kami lakukan di muka bumi ini kecuali ridhamu. Selamat berbuka puasa. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعد